bicara soal politik, ada tantangannya kan? Ada hal yang menarik kan? Antara tantangan dengan godaan mana yang paling berat ketua? Godaan. Godaan. Nah ini sekali lagi pernyataan yang paling jujur yang disampaikan oleh ketua. Jelas nggak sih politik kita ini? Ya sebenarnya sih jelas tidak jelas itu tergantung orangnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, setelah cukup lama kita tidak berjumpa dalam program podcast Radar Banjarmasin, hari ini kembali hadir kami bersama Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan. Sengaja saya mengundang Pak Ketua DPRD karena saya melihat sosok beliau yang selain muda, kita pengen lebih tahu dan pengen menggali tentang latar belakang beliau, terutama dalam konteks beliau sebagai orang mudanya. Dan satu hal yang ternyata membuat saya cukup terkejut, sebagai seorang jiwa muda ya Pak Ketua, beliau juga ternyata punya hobi yang agak unik yang tidak dimiliki kebanyakan para politisi ya. Nanti kita akan tanya beliau apa yang menjadi hobi beliau. Tapi sebelum kita bertanya lebih jauh tentang bagaimana pandangan-pandangan politiknya, kita bertanya dulu deh tentang bagaimana beliau bisa terjun ke dalam dunia politik. Silakan Pak Ketua, gimana dulu kabarnya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik, kabar baik. Mungkin tak kenal maka tak sayang kali ya. Iya betul. Boleh kenal dulu kan? Silakan. Enjoy banget orangnya ternyata ya. Saya berpikir awalnya agak kaku nih karena konsep citra seorang politisi apalagi menjabat ketua dewan itu kan agak kaku ya. Nah, ternyata politik udah bergeser, menjadi ketua itu tidak harus selalu berumur 50 tahun ke atas, tetapi yang menjadi tren justru yang lebih muda ya ketua ya. Sekarang tuh trennya yang muda sekarang. Banyak di Kalsel ini yang muda-muda sekarang. Iya. Ya, nah kalau boleh kenalan dulu nih, nama saya Haji Ahmad Fahmi. Haji Ahmad Fahmi. SE. Lahir di Angkinang Selatan. Asli orang Hulu Sungai Selatan. Asli Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Kandangan Selatan. Cing. Kandangan Cingai. Tapi itu terlalu ini kalau Cingai. Ada istilah yang menjadi bahasa prokem di masyarakat untuk menunjukkan bahwa orang Kandangan itu apa namanya, memang spesial gitu kali Pak ya. Cingai. Terus 12 Desember 1982. Jadi sekarang ini 38 tahun. 38 tahun. Ya, jadi Desember ini saya 39. Alhamdulillah. Jadi belum 39 kan ini? Belum 39. Berarti masih 38. Masih belum 38. Lumayan setahun kan masih. Ya, betul. Terus saya itu kemarin sekolah di sekolah di Kandangan, SD di Kandangan. Terus MTSN sekelas SLTP di Kandangan. Terus baru saya di pondok pesantren kemarin. Ya. Sederajat sanawiyah. Sederajat aliyah ya? Iya betul. Aliyah di PPMA Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam di Surakarta. Surakarta. Solo. Nah, setelah itu melanjutkan kuliah di OMM Muhammadiyah Malang. Ya. Nah, setelah itu baru balik ke Hulu Sungai Selatan. Memang dulu kenapa pengen sekolah di Jawa itu memang mau nyari ilmu. Nah, nanti bisa kembali ke Hulu Sungai lagi menerapkan ilmunya itu. Ilmu apa yang dicari dan pengen diterapkan waktu itu dalam pikirannya Pak Ketua? Pertama sih memang kan dulu lihat-lihatnya mau jadi kiai. Ustaz. Iya. Gara-gara film dulu kan waktu kecil suka nonton film ini Sunan. Oh iya. Sunan gitu. Sunan Kalijaga gitu kan. Nah, para wali-wali. Para wali-wali. Jadi akhirnya pengen ke pondok. Akhirnya setelah itu kuliah di Malang di ekonomi saya. Jadi pengennya sih membangun Hulu Sungai Selatan aja gitu maksudnya. Alhamdulillah nih sekarang kecapean ya cita-citanya. Alhamdulillah maksudnya kecapaian lah insya Allah sebagian walaupun ya kita kan di DPR itu kan ada namanya hak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu kalau kita berhasil itu udah luar biasa gitu. Senang sekali rasanya. Bisa berguna gitu loh. Tapi cita-cita pertama kan sebenarnya pengen membangun daerah melalui cara mungkin memberikan syiar agama atau ya kan. Tetapi kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat dari
keinginan menjadi seorang ustadz ya, tokoh agama, kok tiba-tiba masuk ke politik itu? Kenapa itu ceritanya? Itu sebenarnya gini, waktu itu kan masih kuliah ya. Kuliah itu kemarin sempat nikah, tapi udah cerai kan, waktu itu sekali. Nah waktu itu mau nyari istri yang soleha gitu loh, mau nyari yang berjilbab dan lain gitu. Ternyata istri saya balik ke Hulu Sungai Selatan, akhirnya saya lihat istri kan lagi main bulu tangkis. Lucu juga ceritanya perjodohannya. Iya. Ini cerita saya kenapa jadi mau masuk politik gitu loh. Iya. Main bulu tangkis, nah terus saya ngeliat istri gitu kan. Saya sekarang akhirnya nggak pernah ketemu apa. Jadi selama 3 bulan lah. Habis itu ta'aruf gitu. Habis itu nikah. Nah mungkin ini juga buat semuanya ya, maksudnya kalau kita niat baik, insya Allah tuh akan memberikan hal-hal yang baik juga buat kita. Ternyata setelah itu kan istri saya itu kebetulan adiknya ketua partai PKS di Hulu Sungai Selatan. Pak Jafar ya? Pak Jafar, Pak Esud. Nah sekarang Pak Jafar kan juga ketua DPW PKS. Nah oleh karena itu saya di 2009 itu dicalonkan. Oh gitu. Tuh. Sebenarnya ekonomi kan kuliahnya. Iya. Tapi terjun ke politik lantaran istri tadi. Padahal niatnya cuma mau nyari istri yang soleha. Oh subhanallah. Maksudnya yang kemarin gitu kan. Jadi double nih dapat istri yang soleha, tetapi kemudian juga didapatkan dengan cara yang berbeda ya untuk menjadi. Padahal nggak ada sama sekali tuh mau ikut politik dulu waktu kecil sampai ini. 2009 tuh alhamdulillah nih atas izin Allah. Nah, tapi ini jadi anggota waktu itu. Di 2009 itu masih saya alhamdulillah kemarin termuda kedua. Sekalsel setelah ada katanya sih perempuan di Tanah Laut gitu, yang masih muda. Iya. Itu. Nah, di situ ceritanya luar biasa ya. Ini bukan sinetron ya. Ini cerita real yang dihadapi orang yang mungkin jadi benang merah cerita moralnya adalah niat baik itu ya. Niat baik Pak, niat baik. Jadi kalau kita niat baik, soalnya kita akan ditemukan dengan yang baik-baik. Baik, luar biasa. Karena kalau kita ke suatu orang itu pasti biasanya ketemunya yang di situ-situ aja juga. Iya. Jadi memang kita punya keinginan, punya cita-cita, mungkin cara Tuhan ya untuk menunjukkan bahwa mungkin kamu lebih baik jadi politisi, tapi sebelumnya kamu ketemu dulu dengan apa yang kamu inginkan gitu tadi, dapat istri yang soleha dan dapat bonus juga ternyata. Bonus juga. Itu setiap kali ini kan saya udah 3 kali periode. Oh 3 periode ya, dari 2009 sampai 2021, iya betul. Sampai 2000, sekarang 2009 sampai 2014 ya. Iya. 14 9. Iya betul. Iya. 14 ke 2000 berapa tuh? 2015 sampai 2020 kemarin ya. 2019 ya. Iya 2019. 2024 nih. Iya. Jadi setiap kali saya ini periode ketiga sudah ya. Doa saya cuma satu sama Pak. Periode pertama, kedua dan ketiga itu sama doanya. Ya Allah bila ini baik buat agama, keluarga dan saya, tolong dekatkan. Kalau tidak baik buat keluarga, agama, keluarga dan saya tolong jauhkan. Tapi ternyata selalu terpilih lagi. Iya. Berarti ini insya Allah yang terbaik lah, insya Allah. Menurut Allah insya Allah. Iya. Artinya memang kita berkeinginan, kita bercita-cita, kita punya harapan, tetapi kadang-kala mungkin Allah punya cara yang lebih baik ya, cara yang berbeda untuk. Dan setelah terjun ke politik ya, dengan kapasitas Pak Ketua yang ketika itu masih muda, masih menjadi anggota, sampai kemudian sekarang menduduki menjadi ketua DPRD. Bagaimana bayangannya nih? Duduk di sebuah fungsi jabatan yang memiliki kewenangan, tupoksi sebagai fungsi legislator dan sebagainya. Ada nggak bayangan-bayangan ternyata, waduh ini politik ternyata jauh banget dari apa yang saya bayangkan. Wah ternyata politik itu seperti banyak pikiran orang, banyak yang negatifnya gitu. Atau memang ternyata politik ini menurut Pak Ketua jalan yang cukup bagus kalau kita memang bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh misalnya. Gimana pandangan Pak Ketua? Oke teman. Jadi kalau awal-awal tuh kaget Pak. Kaget. Apa yang paling membuat kaget itu? Kagetnya gitu. Kita kan kadang di politik itu maksudnya udah jadi anggota dewan gitu ya awal 2009. Kita nggak ketegur orang. Wah itu
jadi anggota dewan sombong. Padahal kita nggak lihat kadang gitu loh. Kadang susah ya, ada beban moral di situ. Iya, terus iya. kadang mobil kita itu kadang kan karena ber-AC gitu kan. Terus ada anak juga kan, masih kecil gitu kan. Kemarin kan habis jadi anggota dewan tuh istilah Betul ya. Kita kan otomatis pakai AC gitu kan. Iya. Nggak kebuka kacanya kan dibilangin juga. Dan bagaimana menanggung beban perasaan itu di awal-awal jadi anggota dewan, di stigma sebagai orang yang sombong, tidak peduli lagi setelah terpilih. Padahal nggak semua itu sebenarnya. Yang penting kita melakukan hal yang menurut kita benar, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Kecuali kalau memang itu menurut kita salah ya bang. Kan kita kadang nggak sengaja, nggak ketegur atau gimana, ya kan. Tiba-tiba ada orang yang mungkin salah paham. Tapi nggak apa-apa, saya emang nggak ada masalah. Kecuali kalau memang saya salah. Ada cerita kan kayak dulu zaman dulu gitu bang. Seorang ayah sama anak naik keledai. Iya, saya pernah. Udah pernah kan? Nah, jadi kalau kita dengerin, betul. Kalau kita dengerin semua orang tuh gak ada habisnya. Iya, betul. Ya mungkin pemirsa udah tahu ya cerita itu ya, yang keledai itu. Sama cerita yang sama juga ada tentang kura-kura lomba lari dengan kelinci. Iya. Orang bilang kura-kura nggak bakal menang gitu. Artinya omongan orang nggak bakal bisa kita akomodir terus gitu. Iya. Jadi akhirnya berjalan waktu udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, kalau di politik ini juga enaknya kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat di dapil-dapil kita yang kita perjuangkan, akhirnya ntar berhasil. Itu bagi saya sih udah sangat luar biasa, jadi amal jariah kita. Gitu. Jadi kadang di politik ini kan ada hadisnya ya menyebutkan bahwasanya ada 7 golongan yang di padang mahsyar itu akan dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang baik, yang adil. Makanya itu sebenarnya ya kalau kita politik itu seperti 2 pisau lah bang. Pisau itu kan kalau kita gunakan untuk kebaikan maka dia akan baik. Tapi kalau kita gunakan untuk kejahatan maka itu akan jahat jadinya hasilnya. Jadi dia hanya sebuah, kalau saya menggunakan bahasa agak sedikit bahasa sedikit agak fikih ya, saya pernah belajar juga. Ibaratnya uslub atau cara gitu ya. Jadi dia hanya benda yang ketika digunakan oleh orang yang punya niat baik bisa sangat membantu manusia untuk seperti memotong bumbu dapur, buah dan segala macam. Tapi kalau dia digunakan juga bisa untuk membunuh ya, menodong orang, merusak dan segala macam bahkan gitu ya, tergantung. Sama dengan politik ya. Kalau kayak seperti itu sih kalau menurut saya juga. Iya. Oke, tapi itu kan pikiran-pikiran bagi orang yang mungkin secara ekonomi sudah mapan. Dan mungkin secara latar belakang Pak Ketua pun juga pasti dikenal orang dong sebagai anak siapa sih beliau, latar belakang beliau. Oh dulu anak Pak ini ya yang sudah kaya dari lahir. Nah, tapi kalau bicara itu dalam konteks ketika politik orang terjun, punya visi yang bekerja dengan baik, berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi harapan rakyat, itu kan memang udah mapan secara ekonomi. Tapi ada juga kan yang seperti itu. Nah, Pak Ketua melihat dan menemukan gak bahwa realitas politik di Indonesia, lebih khusus di Kalimantan Selatan dan di Hulu Sungai Selatan, ada gak fenomena gitu? Bahwa menjadi politisi itu memang bagi sebagian orang tidak hanya bicara soal niat baik, tetapi juga kesempatan. Kira-kira. Ya gini. Berat ya pertanyaan saya. Nggak berat juga kan dengan kapasitas beliau jebolan pesantren ya kan, kemudian pernah kuliah dalam ini Pak pasti bisa mengerti lah, tiga periode loh sudah kan. Pasti rasanya pengalaman udah bisa melihat. Kalau jujur aja sih memang ada itu. Ada. Bahkan orang kaya pun belum tentu juga. Maksudnya udah kaya tapi tetap aja mau cari keuntungan pribadi gitu. Tergantung orang sih menurut saya sih. Karena artinya tergantung orang yang bersyukur aja. Karena kata Bapak tadi kan mungkin ada orang mungkin yang mau masuk politik itu untuk mencari keuntungan mungkin lah. Tapi emang ada, tapi saya nggak tahu ya siapapun ya kan, mungkin fenomenanya seperti itu ada. Realitasnya seperti itu ya. Karena memang mau jadi anggota dewan itu jujur saja memang butuh modal banyak juga. Bukan dong. Ya ini kan udah jujur katanya. Tapi kalau dilihat dari sisi jumlah yang harus disiapkan bicara soal modal dengan apa yang didapatkan dari
salary didapatkan dari take home pay-nya, menutupi enggak sih? Jujur dong. Agak susah nih jawabnya. Biasanya dalam psikologi orang ketika ditodong pertanyaan yang ini dan perlu waktu berpikir, ini ada sesuatunya ini berarti. Karena gini Bang, kita tuh kan menurut saya ya. Iya. Ya, kalau orang mungkin beda-beda ya. Kalau menurut saya sih cukup aja. Cukup. Karena saya itu kemarin nyalon itu nggak banyak modal juga. Itu tergantung kita. Karena ulun nyalon itu berusaha untuk menjaga konstituen kita. Jadi kita nggak susah. Ya paling nggak kalau setahun itu kan kita ada datang dua atau tiga kali gitu kan ke dapil kita, ke konstituen kita, biar masyarakat itu juga masih tahu, oh ini loh masih ada, masih ingat sama kita. Jadi untuk kos politik yang perlu dikeluarkan itu nggak terlalu banyak. Karena udah membangun hubungan yang cukup bagus. Melakukan investasi sosial yang cukup ini ya. Baik Ketua, sebagai orang yang muda, saya dari awal ketemu beliau ini pada saat melakukan kunjungan ke Hulu Sungai Selatan. Ya betul. Bayangan saya, seorang ketua dewan adalah orang dengan cara pikir, cara pandang dan citra diri yang itu terkesan menjaga wibawa, menjaga kapasitas dirinya sebagai ketua dewan. Sehingga tadi Pak Ketua bilang wajar stigma yang muncul bahwa melihat anggota dewan, apalagi ketua dewan itu selalu dilihat dari sisi-sisi negatifnya kali ya. Padahal banyak hal juga yang secara personal itu cukup baik, cukup menarik gitu ya. Karena kadang di media itu karena yang nggak bagus anggota dewan, padahal yang banyak juga anggota dewan. Bicara hal yang baik, saya mau tahu nih dari sisi ketua, karena Pak Ketua ini kan dari sisi usia mungkin masih relatif muda ya, karena masih di bawah 40, under 40 orang bilang masih muda gitu ya. Milenial lah. Milenial, oke, boleh. Kepala tiga. Pandangan Pak Ketua nih sebagai seorang generasi muda, bicara soal politik, bicara soal kepemimpinan, bicara soal kapasitas, layak nggak sih bahwa orang-orang muda ini tampil gitu ya, menjadi pemimpin, orang-orang muda tampil dalam kancah politik, orang-orang muda tampil dalam berbagai bidang untuk bagaimana dia mengambil peran-peran itu supaya bisa memajukan daerah dengan caranya, cara pikir dan kapasitasnya. Gimana menurut Ketua? Kalau menurut saya sih sangat layak. Sangat layak ya. Karena yang muda itu pertama dia lebih energik. Lebih tenaganya lebih, ibaratnya lebih semangatnya itu Pak, lebih besar daripada yang tua. Cuman dari segi pengalaman pasti lebih kurang lah. Tapi dari orang muda itu biasanya dia kalau dia bisa belajar lebih menganukan dirinya, meningkatkan dirinya, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada yang salah gitu dengan orang muda. Malah mungkin sekarang zamannya udah beda kan. Kita lihat aja sekarang kayak ada sekarang fenomenanya ya di Kalsel aja. Itu ketua DPR itu banyak yang muda-muda. Iya betul. Kita kumpulkan mereka semua nanti. Kita bikin forum bicara kapasitas mereka sebagai ketua dewan. Kita gali lagi pandangan-pandangan politiknya. Saya punya pikiran dan keinginan seperti itu. Jadi kalau nggak salah udah 6 tadi kan? Iya dari 11 kabupaten. Kita bikin forum nanti ketua. Ya. Berarti kan udah separuh lebih tuh. Iya, pian ketuanya nanti bagi inisiator. Iya kan? boleh. Iya kan? Kandangan cing tadi. Ketua dari ketua dong. Tapi bener ya, ide kita yang menarik ya. Next ya, nanti kita coba. Boleh. Kita atur. Kita sebenarnya kalau sharing hal yang baik-baik, ketemu dengan orang yang insya Allah sih kita jadi meningkatkan juga ilmu kita. Iya. Politik itu identik dengan transaksional. Politik itu identik dengan jual beli dalam tanda petik, suaranya dibeli, yang ingin bercalon harus nyiapin dana gitu kan. Tapi bagi saya sih Bang, jual beli itu nggak terlalu ya penting juga sih, tapi yang penting kita tuh harus banyak harus banyak berbuat baik gitu Bang sama orang. Jadi ternyata gitu ini testimoni ya bahwa politik yang seperti dikasih stigma orang banyak, Indonesia terjebak pada politik transaksional. Sekarang sudah tidak seperti itu 100%. 100% saya bilang. Saya juga banyak setiap kali ada ke dapil saya juga menjelaskan tuh. Artinya jangan sampai kita salah milih orang. Gara-gara cuman misalnya beberapa ribu ya kan, tiba-tiba kita salah pilih orang dan akhirnya kita 5 tahun ke depan kita akan
merasakan dampaknya itu. Ini yang saya maksud. Ini saya juga ada ke dapil, ada reses dan sebagainya. Saya juga sampaikan gitu. Soalnya kadang mohon maaf aja nih, banyak orang ada politik tuh kayaknya ada 3 deh. Ada yang orang baik tapi punya uang. Ya. Ada yang orang nggak baik tapi punya uang. Okay. Ada yang orang baik tapi tidak punya uang. Yang bagus tuh ada yang baik dan punya uang. Itu harusnya yang dipilih. Baik dan ada uang. Tapi kalau ada yang baik tapi nggak ada uang, itu nggak dapat juga gitu. Ya. Jadi memang bisa dikesampingkan juga fakta bahwa modal secara finansial penting. Oh itu penting sekali. Tapi bukan berarti itu kemudian untuk modal transaksional ya. Karena menurut pandangan Pak Ketua, masyarakat tetap masih memilih ya. Cara pandangnya bahwa menilai seseorang berdasarkan kapasitasnya itu memang dirasakan ya. Artinya karena komunikasinya, karena visinya. Karena memang dia orang yang baik. Mungkin kan orang masyarakat juga bisa melihat di Hulu Sungai Selatan misalnya saya dulu kecilnya seperti apa. Terus misalnya sekolahnya apa, ini apa. Jadi kan orang harus dilihat dulu, maksud saya masyarakat tuh liatin tuh pemimpin tuh yang seperti apa. Kalau misalnya pemimpinnya baik tapi nggak ada punya uang, tapi ada yang baik dan punya uang, yang mending milih yang baik dan punya uang gitu loh. Setidaknya kalau mengundang ada dikasih makan, bukan ongkos transaksional, tetapi itu bentuk penghormatan. Mungkin kalau misalnya ada buat kan transportnya ya kan orang datang jauh di transport. Betul. Itu juga sedekah ya sebenarnya kalau tergantung niat. Malu biniat. Ya, bisa jadi menjadi bentuk suap kalau diniatkan untuk membeli suara. Tapi kalau kita berniat memberikan sedekah untuk dia mungkin beli beras gitu ya. Makanya saya dari awal tadi saya bilang saya tuh dari 3 kali periode ini saya selalu berniat cuma 1 doanya. Kalau baik tolong dekatkan, kalau buruk tolong jauhkan, itu aja. Dan saya pun nggak ada yang niat saya tuh misalnya saya cuma niat buat transport dan sewajarnya, bukan yang kadang nggak wajar gitu loh buat ngasih transport tapi nggak wajar. Betul. Itu udah beda niatnya kayaknya gitu loh. Baik, pemirsa, kami sengaja mengundang beliau. Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa orang muda itu sebenarnya punya kesempatan. Pasti. Ya kan? Pasti. Kan kembali ke niatnya tadi. Bahwa ada pandangan, saya nggak punya modal, bahwa saya nggak punya jalurnya, bahwa saya nggak punya orang dekat. Ya itu sih mempengaruhi ya, tetapi tidak menjadi satu alasan utama ya. Buktinya beliau ini niatnya jadi ustadz kok malah jadi politisi ya. Karena niatnya mau nyari istri soalnya. Awalnya sekolahnya kan di pondok, niatnya jadi ustadz membangun Banua. Sepulangnya niatnya cari istri soleha, malah dikasih bonus gitu ya. Bonusnya ini bonus aja ini. Bonus. 3 periode. Tapi ini menjadi satu gambaran juga bagi orang-orang muda di Banua, Kalimantan Selatan ya. Tidak menutup kemungkinan, bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Dulu kan stigmanya politik itu hanya untuk orang-orang yang tadi dikatakan sudah berpengalaman, kemudian punya koneksi politik, dan yang paling penting adalah modal. Toh nyatanya banyak juga politisi muda yang ternyata tidak harus memiliki semua itu, ya kan Ketua ya. Yang penting tuh doa dan ikhtiar. Dan ikhtiar. Kita kembalikan itu sangat juga, penting itu. Bagi saya sih. Doa dan ikhtiar, karena ada takdir juga di situ yang menentukan. Takdir yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Ini agak filosofis nih kalau bicara takdir yang diinginkan dan tidak diinginkan. Saya nggak bisa ngulasnya di sini ya, nanti banyak didengar orang ini Ketua. Karena tadi saya udah bincang-bincang dengan beliau makna dari takdir yang diinginkan yang tidak diinginkan. Nanti kayak cerita sinetron ya. Ku menangis. Kok ku menangis? Tadi beliau udah bilang ku menangis gitu. Oke, Pak Ketua ini adalah orang muda yang ternyata juga memiliki jiwa muda. Tidak hanya muda dari sisi usia tapi jiwanya. Salah satu bentuk jiwa mudanya adalah punya hobi yang cukup ekstrim, yaitu naik motor trail dan cukup unik dan menarik karena beliau punya hobi yang tidak semua orang bisa, yaitu freestyle. Freestyle. Jadi bisa jumpingin motor dengan teknik yang kayak freestyle ya, saya nggak begitu paham. Kalau freestyle itu kan bisa Willy, namanya ada Willy. Willy itu ngangkat ban depan. Ngangkat ban depan. Itu kalau ngangkat itu kalau pakai motor kopling itu gimana tuh? Gasnya dulu terus kopling gigi perselingnya berapa? Gigi 1, gigi 1. Kalau mau pelan gigi 1. Kalau pelan ya. Pelan gigi 1. Kalau udah agak kencang tuh gigi 2. Kalau kencang lagi gigi 3. Dan itu gasnya ditarik spontan terus dilepas kayak gitu koplingnya. Sambil diangkat. Dan itu harus sambil direm.
Rem belakang apa depan? Belakang ya? Kalau wheelie itu kan ngangkat ban depan, berarti kan ban belakangnya yang di tanah kan, yang di aspal. Iya. Berarti yang ban belakang yang harus direm. Untuk jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Nah, nanti ada juga yang stupi namanya. Stupi itu kita ngangkat ban belakang. Berarti yang direm ban depan. Ban depan. Buat ngangkatnya itu. Oke, ini hobi ini ceritanya sejak jadi ketua dewan atau sejak jadi anggota dewan atau udah lama sebenarnya? Udah lama. Udah lama. Semenjak awal-awal anggota dewan sih. Karena masih muda juga. Kenapa itu jadi tertarik untuk menyalurkan hobi itu tadi? Mungkin karena jiwanya kali ya. Saya suka yang menantang gitu loh. Kan yang menantang banyak kan? Kalau orang nggak bisa, saya bisa tuh kayaknya seru. Ini rupanya politisi yang udah punya visi yang bagus juga ini. Seru gitu loh. Ya. Bisa lebih dari orang lain tuh bisa seru. Karena mungkin ini menurut saya aja sih ya, mungkin nggak semua, mungkin saya satu-satunya mungkin yang di Indonesia ya ketua dewan yang bisa freestyle. Freestyle ya nggak banyak sih orang. Mungkin nggak. Jangankan ketua dewan, masyarakat yang atau ahli naik sepeda motor juga belum tentu bisa freestyle. Iya. Bahaya soalnya. Itu adrenalinnya macu banget itu. Tapi menjadi hobi itu karena ketertarikan, karena tantangan, atau karena sesuatu karena tertarik dan tantangan. Tertarik dan tantangan. Nah, karena memang saya tertarik dan wah ini tantangan nih. Karena orang lain nggak bisa, saya bisa. Wah ini maksudnya agak sedikit kelembanggaan lah buat saya gitu. Iya ya, kebanggaan ya. Iya. Yes. Tapi yang jelas freestyle itu harus dilakukan di tempatnya, bukan gitu. Ya bukan berarti kemudian karena itu olahraga juga kan. Iya, betul. Ada lomba-lombanya juga gitu kan. Iya, bukan berarti freestyle nggak di jalanan terus ngangkat jumping standing gitu ya. Iya, benar nih, ini harus Iya, karena banyak kan sekarang ya anak muda yang menunjukkan eksistensinya dengan melakukan freestyle yang justru sangat membahayakan bagi dirinya dan pengendara yang lain. Iya. Di jalan raya tanpa menggunakan helm, ngebut dengan kecepatan tinggi terus posisi standing. Itu saya bayangin kalau jatuh itu gimana risikonya ya. Makanya itu bahaya. Nah ini ketua dewan nih harus punya visi juga, menyalurkan bakat-bakat. Kebetulan saya kan baru aja dilantik kemarin malam minggu tadi. Jadi saya baru aja dilantik jadi ketua IMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Cabur olahraga balap motor. Balap motor. Iya, IMI cabur balap motor. Ya, jadi cabangnya olahraga. Nah, saya kemarin ngadain acara kan ini IMI kan kemarin di kandangan grass track gitu kan. Nah, terus nanti mudah-mudahan sih nanti kalau untuk road race-nya belum ada sih lapangannya, tapi kedepannya soalnya target-target lah insyaallah. Nah, ini yang supaya nanti masyarakat kita, anak-anak muda yang nggak ada tempatnya itu kita tempatkan di tempatnya gitu loh. Ini yang saya maksud tadi pertanyaannya bahwa sebenarnya bisa ngerti anak muda orang muda nggak mungkin orang generasi tua nanti dia berpikirnya ngapain di fasilitas itu berbahaya ngebut dan segala macam. Yang bisa merasakan jiwa anak muda kan anak muda. Punya nggak mereka visi untuk bagaimana mengakomodir anak muda sesuai hobinya gitu ya. Ada yang suka mau balapan tapi dia nggak difasilitasi akhirnya dia jadi justru berbahaya buat dia sendiri. Nggak safety, nggak di tempatnya, bahkan membahayakan orang lain. Iya. Nah itu yang nggak bahaya, yang lebih membahayakan tuh orang lain, kasihan juga. Pada akhirnya kan orang muda di Indonesia, di Kalimantan Selatan, apalagi di HSS mungkin, bagaimana dia bisa tertarik, berpikir bahwa politik itu bisa mengakomodir hobi mereka, kalau ternyata mereka yang duduk di dewan, di eksekutif atau legislatif tidak merasa punya peduli gitu ya dalam mereka. Karena kan mereka ini kan prestasi politik juga banyak juga ya anak muda banyak. Ya. Bahkan nanti kita udah mau program juga nanti Januari akhir atau pertengahan nanti saya mau adain lomba Piala Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan. Lombanya apa? Ya itu grass track tadi. Oh, grass track. Grass track ini yang kalau tidak salah motornya bebas ya, motornya harus motor trail enggak ya? Dia motor trail tapi ada masing-masing kelas. Ada yang kelas 250 cc, ada yang bebek. Nah itu maksud saya. Iya, ada yang boleh bebek, dimodif ya. Boleh modif. Nah itu ada banyak tuh kelas-kelasnya. Karena di era tahun 90-an awal saya ingat grass track pada masa-masanya saya dulu itu ketika naik motor. Waktu ikut grass track. Sering nonton. Saya nggak pernah punya nyali. Dulu sekali pernah ikut lomba balap sepeda BMX. Oh iya tuh BMX. Seru juga tuh. Iya dulu. Saya juga pernah dulu. Iya waktu dulu masih SD kalau nggak salah ya. Tahun 80-an itu.
Cuma segitu saja. Pernah mau ikut naik road race ya. Tapi selalu pegang keyakinan bahwa apapun yang dilakukan kalau nggak ada izin orang tua, itu. Betul. Takut ya. Betul. Nyali ada, keinginan ada. Tapi ketika ngomong nggak dapat izin, wah udah nggak berani melawan juga waktu itu. Itu sangat penting juga buat saya sih. Jadi orang tua itu juga buat anak muda sekarang atau siapapun dimanapun, orang tua itu sangat penting buat kita karena ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ridho Allah itu bersama ridho kedua orang tua kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita paling tidak harus izin sama orang tua. Karena doa orang tua itulah mungkin akan membawa kita ke hal-hal yang sampai mungkin saya duduk di sini mungkin doa orang tua saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul ketua. Sebenarnya saya merasa satu, makanya selalu ya sampai sekarang saya juga melakukan itu, mau kemana pun masih ada orang tua yang hidup ya minta izin dulu, minimal lapor mau ke sini mau ke situ. Nah, kembali yang ke soal tadi sebagai orang muda dan punya hobi, dan satu lagi nih pemirsa, saya pengen sih sebenarnya beliau ini mendemonstrasikan ya sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang, kemampuan melakukan trip sulap. Tapi sayang ya propertinya nggak terbawa. Propertinya hari ini kebetulan tidak terbawa karena mungkin next time kita akan ada kesini lagi. Khusus nanti kita bikin podcast kembali dengan konten khusus tips-tips dan trip sulap sederhana. Kalau kemarin kan cuma satu ya. Saya kemarin ditunjukin teknik sulap menghilangkan sapu tangan. Sapu tangan di tangan gini kan. Terus kita masukin terus hilang. Dan itu ternyata ada propertinya. Saya dulu sulap itu semuanya ada properti, Bang. Iya, betul. Jadi dulu saya pernah ingat sekali, saking saya penasaran dan akal pikir saya belum sampai, saya masih menganggap sulap ini ada unsur sesuatu yang sifatnya bukan hanya trik ya, tetapi ada magicnya, ada mistisnya. Ya, sampai saya mencari. Ternyata enggak kan? Belakangan saking saya penasaran, saya akhirnya beli bukan beli properti, hanya beli tips teknik bagaimana membengkokkan sendok. Ya. Nah, jadi ternyata ada tekniknya dan itu kalau nggak salah harganya cuma dikasih 2 atau 3 tips ya. Saya belinya 150.000 waktu itu. Udah ada propertinya. Ternyata sulap itu memang bener ini aja, teknik dan kecepatan tangan sama sulap itu intinya ada alatnya dan alat itu kita harus latihan. Iya, karena harus membiasakan tangan gitu ya. Dan latihan itu biasanya kita di depan cermin. Biar kita kelihatan yang mana. Ini udah pas belum nih, harus gitu, Bang. Berapa lama waktu itu belajar dan apa yang melatar belakangi belajar sulap itu? Kalau lama belajar sulap itu gampang. Jadi kita kalau ada alatnya itu langsung bisa sebenarnya. Iya, saya juga sendok. Saya nggak ada propertinya. Ternyata sangat sederhana sekali ya. Sendok ini ya, bagi pemirsa panjang dipegang, ditutupin dengan tangan kayak gini, goyang-goyang, mata kita nggak bisa menangkap gerakan itu karena ada muncul semacam efek visual yang ini. Tangan sambil megang gini terus dibengkokkan. Tapi sendoknya cari jangan yang berbahan besi. Ada unsur aluminium. Sambil dibengkokkan, sambil putar-putar, nanti setelah itu baru kita tunjukkan. Yang awalnya lurus bisa jadi bengkok. Dan itu 150.000 loh, saya kasih. Nanti saya bawa banyak alat sulap, Bang. Saya punya alat-alat sulap itu. Karena memang saya nggak tahu ya, mungkin dari dulu tuh suka ngeliat sulap. Jadi kena dengan rasa suka itu kalau timbul rasa sayang. Nah, kalau udah sayang kan baper. Iya, baperan gitu ya. Aduh, ini agak sedikit nih melankolis juga ternyata nih. Ini kayaknya kalau dalam kacamata psikologi, saya memandang beliau dari awal ini ya. Ini beliau ini tipe pria yang romantis ya. Melankolis juga ada gitu ya. Tapi ini sekali lagi sesuatu yang sifatnya tidak ini ya. Tapi bisa dilihat loh Ketua. Alhamdulillah. Dalam psikologi bisa terlihat itu. Saya punya tagline, Bang. Jadi keep smile, humble, dan alhamdulillah. Oh, luar biasa. Tetap senyum, rendah hati dan alhamdulillah. Dan selalu banyak bersyukur. Alhamdulillah. Iya. Karena kita tuh banyak sekali mungkin nikmat Allah tuh yang belum kita syukuri, banyak sekali kan. Contoh kita kena COVID kemarin kan, oksigen itu mahal. Iya. Tapi kita udah kena COVID? Alhamdulillah pernah udah. Pernah dan gimana rasanya? Rasanya itu saya kemarin batuk. Batuk aja dan ternyata batuk saya tuh parah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit di Banjar ya.
dan ternyata positif COVID. 11 hari saya di sana. Diisolasi ya. Isolasi. Tapi belum sampai pada fase yang cukup kritis ya. Enggak ada apa-apa, cuma batuk aja. Batuk saja. Batuk aja. Tapi batuknya tuh sampai nggak bisa berdiri. Berarti saya duduk aja duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, jadi setengah berbaring gitu loh. Nah, menyiksa juga ya. Menyiksa itu. Nah, ini pelajaran bersama buat siapapun yang melihat tontonan ini. Ini testimoni langsung loh dari orang yang pernah kena COVID. Yeah. Jaga kesehatan, patuhi prokes, ya kan? Betul. Dan selalu melindungi diri dan keluarga. Betul. Ya. Bawa masker terus. Iya. Tapi kita ini udah di steril loh tadi nih. Oh, ya makanya saya berani buka. Iya. Dan apa namanya? Nah, kita udah divaksin ya kan? Iya, itu yang pasti. Ya benar ya, vaksin ya ketua ya. Vaksin. Ikutin apa yang disampaikan. Betul. Bahwa kita nggak pernah tahu bagaimana situasi kondisi di luar juga ya. 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 Baik ketua, kita lanjut diskusi. Saya sangat sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanya, tetapi karena ini pokoknya nanti kan sulapnya tadi kita next ya. Ya, itu sendiri itu. Ada 2 agenda yang akan kita segera rencanakan, konten terkait sulap, dan mungkin yang kita diskusikan tadi bicara soal forum tadi ya. Forum. Saya pikir ini sesuatu yang perlu digagas, dimulai dari beliau, ya kan? Ya, karena saya punya harapan, bukan mimpi sih. Kalau mimpi itu kan sesuatu yang bisa terjadi. Kalau harapan itu kan boleh dibilang sudah setengahnya bakal terjadi, agar orang-orang muda ini tampil dalam panggung politik, lalu memainkan peran-peran kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong kayak gitu. Tapi mimpi itu kalau direncanakan bisa jadi kenyataan loh, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Saya bilang mimpi kan sebenarnya, oh gitu ya. Tadi saya bilang bukan mimpi ya, harapan ya sebelumnya. Direncanakan ya. Ya, tapi kalau mimpi itu kalau direncanakan itu bisa jadi kenyataan. Oh gitu ya. Ya, contoh mimpinya pengen punya mobil. Ya kita rencanakan nih, kita harus usaha ini, bisa beli tuh, insya Allah. Jadi mimpi itu sebuah motivasi juga ya. Iya, mimpi yang direncanakan, tapi harus direncanakan. Kalau nggak mimpi aja udah itu kan. Tadi ada takdir yang direncanakan, mimpi yang direncanakan lagi. Iya, bisa jadi kenyataan juga ini. Ya, harapannya seperti itu dan mimpinya seperti itu. Orang-orang muda tampil ini lalu kemudian mendorong agar ada perubahan. Toh kan kita tahun 2004 ya? 2040-an ya kalau nggak salah. Bukan, kita akan dapat bonus demografi. Artinya secara statistik kependudukan, jumlah angka usia produktif itu 80%. Nah, kalau nggak disiapkan dari sekarang kan kita nggak bakal bisa bersaing secara internasional gitu. Dan jalurnya salah satunya melalui politik. Kalau orang muda yang tampil di panggung politik nggak punya visi, ya kepada siapa lagi kita berharapkan secara bayangan saya seperti itu. Ya kan? Makanya nih hari ini kita undang beliau untuk menggali lebih dalam padang politik. Tadi udah bicara soal hobinya, suka yang menantang, uji nyali, ya kan. Nah, kemudian suka yang sulap tadi karena memang sesuatu yang menarik gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya juga bicara soal politik, ada tantangannya kan? Ada hal yang menarik kan? Kalau bicara tantangan dan menarik, apalagi mimpi, harapan, dan visi ke depan. Apakah bermain hanya pada ranah politik legislatif, atau nanti punya harapan, mimpi yang mungkin bisa jadi suatu saat akan lebih eksis gitu ya, menjadi seorang kepala daerah gitu. Ya, kalau visi misi ya, kalau visi misi saya sih sekarang untuk sementara ya, masih di legislatif sih. Masih di legislatif. Tapi 3 periode loh sudah. Rasanya udah cukup. Kalau untuk ke eksekutif itu belum sih, belum. Belum karena ngomongnya saat ini. Selepas dari ruangan kita nggak tahu. Ditelepon, kamu maju ya? Gimana? Siap nggak? Tapi memang kalau untuk kalau untuk jadi legislatif itu memang dia lebih ini Pak, gampang. Contoh kalau di dewan itu kan harus kayak gini dulu. Melalui pokir kalau dibahas, tapi kalau jadi bupati itu lebih nyaman kalau mau aspirasikan, maksudnya keinginan kita, visi misi kita, cepat jadi gitu. Nggak mungkin kepala dinas nggak mau disuruh bupati gitu loh. Dan insya Allah sih kalau mau jadi pemimpin yang adil, saya bilang tadi kan yang baik, itu sangat luar biasa juga di sisi Allah tuh, makanya. Tapi syaratnya harus adil gitu kan, yang baik juga kan. Kalau pemimpin yang nggak baik ya nggak mungkin juga dilindungi Allah ya pada masa menjadi seorang dan pahalanya pun juga daripada orang yang saya dengar ya, maksudnya
saya lupa nih hadisnya apa. Orang yang beribadah berapa puluh tahun aja itu dengan satu kebaikan pemimpin yang adil itu dapat gitu pemimpin adil. Derajat pahalanya mungkin sama. Sama gitu. ya. Kita beribadah mungkin puluhan tahun mungkin nggak bisa gitu loh, nggak kuat gitu kita. Berarti itu sebenarnya penggambaran bahwa betapa Allah itu memberikan kemuliaan ya. Iya, bagi pemimpin yang baik, adil. Dan adil itu bagi kacamata manusia sangat relatif ya. Relatif kalau adil memang. Jadi menurut ketua, menurut kepala daerah, menurut dewan itu kami sudah berlaku adil. Tapi bagi masyarakat bagus juga tuh ntar kita bahas pemimpin yang adil nih. Konsep yang adil. Konsep bagus tuh. Pemimpin yang adil. Dalam konstelasi politik yang serba nggak jelas ini. Jelas nggak sih politik kita ini? Ya sebenarnya sih jelas tidak jelas itu tergantung orangnya sih. Tergantung orang ini ya susah juga sih. Kalau kita mau jelas ya jelas. Tapi kan kalau orangnya memang nggak mau jelas ya nggak jelas juga. Lama-lama lu biniat tadi. Ya, pemimpin yang baik itu insya Allah kebaikannya itu tapi seorang bupati yang kebaikannya itu bisa memberikan kebijakannya dia itu bisa memberikan kebaikan masyarakat itu tuh halnya luar biasa. Makanya kalau keinginan saya pun misalnya ada jadi bupati paling seperti itu, saya pengen seperti itu. Tapi untuk sementara saya pengen jadi di legislatif. Legislatif ya. Oke, kita lihatlah ya. Politisi biasanya sih paling mudah berkata dengan bahasa bersayap gitu ya. Dengan retorika politis yang mengatakan kalau rakyat menginginkan, ya kan ini adalah jihad politik. Wah, terminologi yang digunakan menggunakan istilah yang sedikit terkesan agamis dan segala macam. Kan tadi dikatakan kembali ke niat. Siapa sih yang tahu niatnya kalau nggak hanya dirinya sendiri dengan yang menciptakan kan gitu ya. Kalau saya sih intinya nggak ada sinit ke eksekutif nggak ada. Iya. Tapi kalau takdir yang menentukan. Tapi bicara soal seperti ini, saya banyak ingat loh ya. Rano Karno mengatakan. Rano Karno nih. Dalam sinetron Sidul, ya kan. Waktu itu pernah ada statement yang itu muncul di sinetron. Ternyata perkataan itu menjadi doa. Dia bukan disumpahin sih, diomongin sama si Benyamin. Yang ceritanya jadi babenya si Rano Karno kan, yang jadi Sidul, bahwa dia diinikan jadi gubernur. Nyatanya ternyata dia pernah jadi wakil gubernur kan. Itu cerita sinetron lah, ya kan. Bahwa perkataan itu terjadi 10 tahun dan sebuah sinetron saja. Dalam dunia nyata ternyata terjadi. Bisa jadi perkataan kita hari ini, ya kan, akan jadi cerita yang berbeda pada saat nantinya. Benar. Tapi memang perkataan itu bisa benar jadi doa. Gitu ya, jadi doa. Makanya kita nggak boleh berkata yang nggak bagus. Karena akan jadi doa. Iya, dan doa ini perkataannya tadi kembali ke situ tadi nggak ada keinginan atau belum saja. Beda ya antara tidak dengan belum. Kalau belum kan belum ada kesempatan. Sekali lagi memang nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada untuk saat ini ya. Nggak ada untuk saat ini. Ya saat ini. Enggak, saat ini nggak ada. Ya, berarti kan saat nanti kan ada. Retorika. Saya berkata begitu karena politisi harusnya berpikir seperti itu menurut saya. Dulu kan ada kan cerita Nabi itu waktu ditanyain kan ada orang lewat kan dia otomatis kan yang ada yang orang lain nanya ke dia. Iya. Jadi yang waktu dia ada orang lewat itu Nabi pindah dari sini ke sini. Iya. Nah jadi ada nggak orang lewat tadi? Semenjak saya di sini nggak ada. Analogi yang sangat tepat sekali itu menggambarkan. Tapi makanya Nabi itu pindah karena bakal tahu dia akan nanya. Iya. Pindah jadi selama saya di sini nggak ada lihat. Karena di sini waktu bersini ada rencana itu. Ini begini nih mantan anak pondok kalau beri contoh pengkiasannya menggunakan bagaimana cerita Nabi dulu ya. Tapi benar maknanya bahwa dia berkata saat ini karena pada momen ini tidak. Dan nggak bohong Nabi. Betul. Nggak bohong karena waktu saya di sini nggak ada. Ya. Nggak bohong Nabi. Betul, Anda pun nggak bohong. Pak Ketua nggak bohong pada saat ini mengatakan tidak gitu ya. Selepas keluar dari ruangan, ya, beda lagi ceritanya. Aduh, ini saya di post terus di podcast itu. Ya tapi memang harus gitu ya. Politisi kan harus punya visi. Bahwa saya melihat ketika misalnya, saya di dewan batas kewenangan saya hanya sekedar usul. Betul. Batas kewenangan saya hanya meminta hak legislatif untuk ini dong diperhatikan dan segala. Tapi kebijakan eksekusi kan di tangan ini. Ya. Nah, melihat situasi itu kan mungkin berpikir karena cerita pengakuan para kepala daerah kan dulunya gitu. Ya. Yang dulunya di dewan, saya nggak bisa menjangkau secara kebijakan karena bukan ranah saya. Wah, kalau gitu saya harus ke sana dong. Ya. Karena rakyat yang minta nih.
saya diinginkan, ada yang datang, bla bla, terlepas dari latar belakang itu. Memang politisi kan harus seperti itu kira-kira ketua ya. Betul sekali. Tapi yang penting saya nggak ada niat baik terus aja. Ya, kuncinya adalah niat baik. Saya sepakat dengan itu. Berbuat niat baik dan berbuat baik terus. Kalaupun nanti takdir harus ke sana ya, kita nggak bisa nolak. Betul. Ya nggak bisa juga, benar juga. Nggak bisa nolak. Iya. Seperti ini tadi kan, niatnya ketika sekolah ingin membangun Banua, membangun daerah dengan jalan, dengan cara menjadi tuan guru. Ya kan, jadi bahkan belajar ilmu agama. Jadi ustadz lah dulu. Iya, katakanlah seperti itu. Toh ternyata takdirnya berkata lain karena niatnya mencari istri solehah, dikasih Allah bonus. Bonusnya banyak ini. Nah, boleh seperti itu ya dikatakan. Kata ya seperti ini tidak mau jadi kepala daerah, tidak mau menjadi ini. Tapi kan kalau sudah bicara takdir nggak bisa juga. Jadi kalau bicara takdir, semua yang jadi kepala daerah itu kira-kira takdir apa tuh? Atau takdir yang diinginkan ya? Kan ada dua tadi kan, takdir yang diinginkan dan ada yang takdir yang tidak diinginkan gitu. Betul juga, ada takdir yang diinginkan. Iya. Kalau takdir, mudah-mudahan sih kita dapat takdirnya yang selalu diinginkan. Diinginkan ya. Kalau takdir yang nggak diinginkan kan pasti nggak baik itu pasti. Iya. Pasti nggak baik. Baik, pemirsa podcast Radar Banjarmasin, kami cukup lama berbincang tentang politik, tentang hobi, pandangan, hal-hal yang menyangkut visi beliau ya sebagai ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya cukup kaget ketika pertama bertemu beliau. Dalam hati saya melihat sosoknya ini pasti banyak ini penggemarnya, tidak hanya konstituennya saja ya, tapi sosok beliau sebagai pria muda, pria mapan, pria matang, ganteng, cerdas, banyak nilai plusnya. Amin, ya kan? amin. Ya ini banyak juga nih tadi kalau beliau bilang semakin tinggi makin banyak tantangan, anginnya makin kencang dan godaannya ya ketua ya. Godaannya banyak. Ya, godaan tuh banyak ya ketua. Banyak. Godaan tidak hanya bicara soal materi banyak. Dan lain sebagainya. Tafsirkan saja sendiri. Ketawanya beda. Agak sedikit sensitif kalau kita bicara godaannya itu ya ketua ya. Betul. Karena memang politisi itu tantangannya besar ya. Betul. Gimana ketua? Tantangan paling berat menjadi seorang anggota dewan sampai terakhir di posisi ketua dewan yang paling berat tantangan dan godaannya itu apa? Secara pribadi yang dirasakan oleh ketua. Tantangannya yang paling berat itu kayaknya bagaimana kita untuk bisa tetap selalu di jalan yang benar. Dikala arus politik menyeret ke kiri, ke kanan, bagaimana kita komitmen dengan niat tadi ya. Iya. Itu tantangan. Tantangan itu. Godaannya itu banyak tadi. Banyak. Ada mungkin uang gitu ya. Gitu. Ada uang. Terus ada wanita juga ya. Gitu. Ini pengakuan paling jujur dari semua pembicaraan dari awal ini saya tunggu ini paling jujur. Saya bisa menangkap dari kacamata psikologi. Tapi nyatanya memang itu yang terjadi. Kita nggak bicara bagaimana makanya situasinya. Makanya saya kalau ibarat mending nikah daripada nggak nikah. Pilihan yang sangat bagus di PKS dulu dilakukan itu ya. Dulu dianjurkan ya. Sekarang nggak lagi. Tapi nggak dilarang. Ya memang gak boleh dilarang, hukumnya boleh kok, iya kan? Memang berani melarang hukumnya apa yang digariskan oleh. Iya maksudnya kalau ada laporan misalnya, gitu laporan ke partai ini kawin lagi, nggak digubris nggak apa-apa. Ya memang sesuatu yang nggak boleh dihalang-halangi kan. Ya. Jadi cari politisi harus siap dengan tantangan untuk terus berkomitmen dengan niat yang lurus. Banyak bukan politik aja bang, semuanya sekarang. Ya, tapi risiko yang paling besar dihadapi kan oleh politikus ya. Semua profesi, semua pekerjaan, termasuk saya, ya kan, bahkan siapapun pasti menghadapi tantangan dalam hidup. Tapi dalam konteks politik yang saya maksud sesuai yang kita bicarakan harus bersiap nih. Bagaimana untuk tetap komitmen dengan niat yang semula sudah dinyatakan dalam hati untuk tetap lurus gitu ya. Mengikuti apa yang menjadi hal yang sifatnya baik. Dan ternyata yang kedua yang juga cukup berat adalah bukan cukup berat itu, berat sekali. Berat sekali tantangan. Berat sekali, Bang. Antara tantangan dengan godaan mana yang paling berat ketua? Godaan. Nah, ini sekali lagi pernyataan yang paling jujur yang disampaikan oleh ketua. Enggak, bukan masalah. Dasarnya emang benar. Iya, saya katakan saya sepakat itu bahwa makanya tadi saya katakan menjadi politisi dua hal yang harus siap dihadapi. Banyak loh. Tantangan dan godaan. Banyak laki-laki yang jatuh semuanya gara-gara wanita.
itu memang sunatullah gitu ya dari awal ketika luar biasa. makanya sebenarnya kan dalam Islam ya itu kan dianjurkan ya yang ini saya dengar kutip dan saya sampaikan berdasarkan para tuan guru gitu ya. Makanya kan Habib Ustadz itu kan biasanya istrinya ada lebih dari satu karena memang tahu gitu, maksudnya tahu ngerti agama itu seperti apa. Ya, takutnya kan berbuat yang nggak baik. Kacamata mereka orang yang secara keilmuan agama jauh lebih tinggi, tapi publik akan melihat berbeda. Betul. Ini resiko yang harus dihadapi nih oleh para politisi, apalagi punya posisi-posisi jabatan politik gitu ya. Tantangan termasuk juga godaan. Ya. Nah, sanggup dan masih kuat kan bertahan dengan tantangan dan godaan itu untuk kemudian tetap eksis menjadi seorang politisi muda. Saya dari awal udah niatkan. Doanya ya. kan kalau baik buat agama, buat keluarga dan ulun dekatkan. Berarti ini kan udah dijadikan lagi. Otomatis ini insya Allah baik buat agama, keluarga dan ulun. Dan prinsip keyakinan itu harus dipegang ya. Iya itu insya Allah udah baik buat saya udah. Apapun yang ditakdirkan selalu udah baik. Iya. Kuat nggak kuat harus kuat. Gitu ya, sebuah risiko yang harus dihadapi karena memang makin tinggi ya kalau dalam filosofinya hidup itu semakin tinggi anginnya semakin kenceng ya kan kayak di pucuk pohon. Tapi makin bisa meluas dan bisa juga semakin bijak karena mampu melihat semuanya dari sudut pandang manapun ibarat pohon. Ya betul. Semakin kita bijak ya kembali ke orangnya gitu ya betul. Kembali ke orangnya. Kalau orangnya itu menyikapinya baik, selalu baik juga. Dan ini ternyata menjadi tantangan paling berat ya Ketua ya. Secara pribadi Anda sebagai orang muda, tapi jiwa muda yakin masih muda. Saya yakin sih semua kebanyakan laki-laki itu pasti kelemahannya wanita. Ini testimoni pribadi atau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pernah waktu di pondok gitu? Ya pribadi, pengalaman teman-teman semuanya pasti banyak kayak gitu. Berarti valid ini testimoninya. Karena gini, wanita itu lemahnya di harta. Tapi kalau pria itu lemahnya di wanita. Ini berarti bicara soal fitrah ya? Iya itu udah pasti itu. Ya ini berarti ini konteksnya teman-teman yang mendengar ini. Tapi bagus juga tuh dibahas ntar kalau ada ini. Nah, itu bagus juga. menjadi politisi gitu ya. Nah, maksudnya itu biar kita nggak salah gitu maksudnya. Kayaknya itu bukan ranah kita Ketua untuk membahas persoalan. Bukan itu. Agak sedikit sensitif. Kalau yang ngomong ini wartawan, yang diajak ngomong dewan gitu ya. Orang bisa beda pandangannya nanti kalau kita bicara soal yang tadi itu. Kalau kita dengar di Banjar ya, bahkan di Indonesia ya. Istri itu kalau dengar suaminya kawin lagi, pilih aku apa dia katanya. Gitu. Iya. Tapi kalau dengar suaminya selingkuh, masih dimaafin. Oh gitu ya. Bener nggak sih itu? Berdasarkan penelitian iya. Saya katakan. Padahal yang salah yang mana coba? Yang salah yang mana? Betul. Ini kan banyak dikatakan para habaib, para ustadz, ketika disediakan jalan yang diridhoi. Mungkin saya juga, gitu mungkin lewat sini dakwahnya itu tuh. Gitu ya. Supaya jangan banyak salah gitu. Orang sekarang banyak ini perbedaan apa ya? Kadang keliru ya. Iya, keliru, ya. Yang salah malah dimaafin, yang nggak salah malah nggak dimaafin. Iya. Ya ini agak berat juga nih. Kayaknya tugas. Tapi ini istri saya ngeliat tuh bisa baik. Enggak, tapi dalam konteks latar belakang Pak Ketua yang pernah mondok, tentu kan secara keilmuan ya lebih memahami gitu. Yeah. Bahwasanya ada hal-hal yang jangan diperdebatkan ketika itu menyangkut hukum yang sudah tidak bisa diperdebatkan. Betul. Yang lalu kita menafsirkannya keliru ya. Yeah. Waduh ini agak jauh nih ceritanya. Seolah-olah saya bicara rekaman gitu. Tapi benar, saya hanya kembalikan ke persoalan bahwa menjadi politisi harus bersiap juga Ketua ya, dengan tantangan, dengan godaan. Betul. Tetapi kembali ke niat, semakin berat, semakin besar tantangan dan godaannya, selama niatnya masih dipegang teguh dengan niat untuk selama ini memberi kebaikan, ya udah kita yakini aja seperti itu Ketua ya. Ya karena kita nggak bisa juga menilai dan selalu mengiyakan apa kata orang, si A begini, ketuanya sekarang jauh dulu kayak gini ya, sekarang sombong gitu ya, nggak pernah buka kaca mobil seperti yang dibilang ya. Ya nggak susah juga kalau orang selalu berpikir yang negatifnya, toh sebenarnya kan mereka nggak tahu karena apa gitu ya Ketua ya. Atau nanti dibilang gagah Bang. Don't judge the book from the cover. Ya betul, jangan menilai orang dari apa yang kita lihat secara fisiknya ya. Dan jangan menilai beliau dari apa yang kita lihat. Beliau ini gagah nih. Beliau ini banyak penggemar nih. Kita nggak pernah tahu bagaimana sisi ininya. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada ya Ketua ya. Ya tapi itu tadi yang seperti yang di awal kita diskuskan. Semua kembali ke niat bahwa politik pun sebenarnya ada hal yang baik.
Ya. Selama kita Banyak niatkan, baik. Ya gitu. Kayak ya. pisau tadi kan. Ya betul. Jadi kembali ke orangnya. Nah, cuma Siapa yang megangnya itu loh, Iya, megang iya. pisaunya itu siapa? Tapi jujur katakan, ini pertanyaan terakhir karena udah cukup banyak kita diskus. Kalau kita nggak sudahin nanti ini malah kayak mau warung aja nih Tapi saya ceritanya. seneng lah sama Pak Toto ini. Heeh. Ngobrolnya asik. Pertanyaan ini terakhir, Pak Ketua, jujur jawab. Pandangan Pak Ketua, masih banyakkah politisi yang punya niat lurus? Masih banyakkah dan masih adakah politisi yang berkeinginan ketika dia terjun dalam gelanggang politik baik sebagai legislatif atau sebagai eksekutif untuk menjadi kepala daerah? Memang benar-benar. Karena semua itu kan adalah sebuah retorika untuk mengatakan demi masyarakat, jihad politik, ini permintaan. Secara jujur Anda mengatakan yang Anda rasakan di HSS saja tidak menilai siapa dan bagaimana. Politisi itu masih adakah atau masih cukup banyakkah yang memang punya niat benar-benar bahwa dalam kapasitas mereka lurus untuk menjalankan amanah yang dibebankan ke dia itu? Ya. Kalau menurut saya sih semuanya itu insya Allah masih banyak Pak. Gitu. Contoh. Ternyata di saat kita pembahasan gitu kan ada, walaupun mereka tidak ada kepentingan beda dapil, beda apa kan, tapi di saat itu untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan orang banyak, teman-teman dukung juga gitu loh. Contoh misalnya kan untuk kemarin aja kan ada buat apa ya, buat parkiran makam apa, di situ ada makam ya namanya, makam di Taniran itu, makam Datuk gitu. Nah di situ banyak setiap kali orang jarah gitu kan. Nah kebetulan kan dapil ulun tuh. Walaupun ulun aspirasikan itu, ternyata teman-teman yang beda dapil juga mendukung untuk biaya dapil itu apa, untuk parkir itu kemarin 2 miliar tuh. Artinya kan mereka kalau dalam hal untuk kebaikan mereka mendukung gitu loh. Artinya kan bagus, banyak yang baik-baik gitu loh. Mungkin kadang ada juga ya namanya kita ini sekarang tidak menganukan juga kan, nyalon itu kan juga butuh biaya gitu loh. Nah mungkin ada juga yang seperti itu, yang ada pengen mengembalikan selama dia ini. Tapi juga tadi banyak yang mana? Banyak yang masih berpikir memang bukan murni sih, masih pegang komitmen lurus niatnya untuk ini, atau memang ada juga yang secara proporsi statistik banyak yang masih cukup banyak yang baik? Banyak yang baik. Terus tapi juga kan kadang ada dua sekalian kayak niatnya baik tapi sekalian juga gitu. Gitu ya. Betul juga kan. Prinsip suatu peristiwa itu kan ada dua kutub yang saling mendukung ya. Ada niat, ada kesempatan. Niatnya untuk ini, kesempatannya juga ada untuk kenapa momentumnya ada, saya bisa nambah modal untuk calon lagi. Itu untuk kebaikannya. Ya, kembali lagi lah kepada bagaimana kita melihat. Kalau di HSS seperti itu sih saya lihat. Masih banyak anggota dewan, alhamdulillah. Setiap kali ada yang bagus-bagus aja. Ya emang kalau saya lihat HSS hubungan eksekutif legislatif sangat harmonis ya. Alhamdulillah sinergitasnya dibanding karena orang media kan pasti lebih objektif ketika melihat ya bagaimana kami memandang hubungan relasi eksekutif legislatif di beberapa daerah. Bagaimana bahkan hubungan antara kepala daerah dengan wakilnya. Karena media kan fungsinya kan untuk memberikan perspektif kontrol gitu ya. Ya, saya nggak perlu sebut daerah dan nggak perlu sebut apalagi sebut nama, tetapi media bisa melihat memang pada akhirnya yang sering jadi korban kan masyarakat. Gitu ya. Kami alhamdulillah selama saya jadi anggota dewan juga dari awal 2009, APBD itu selalu tepat waktu. Iya, betul. Ya. Kalau APBD itu tidak tepat waktu, otomatis kan masyarakat pembangunan akan terlambat. Iya. Itu kan ada ego ya masing-masing, betul. DPRD agak ngotot, eksekutif ngotot, tapi alhamdulillah kami di Hulu Sungai Selatan tidak pernah. Sinergitasnya luar biasa, alhamdulillah. Ya itu karena mungkin nggak paham dengan posisi masing-masing kali ya, lebih memunculkan egonya kali ya. Iya. Dan itu jadi tanggung jawab moral juga nih bagi ketua dewan. Saya itu sama Pak Bupati beda jauh. Iya. Beda jauh, Pak Bupati kan udah 65-an ya. Saya baru 38 kan. Ya.
Jangan 39 Desember. Masih belum cukup 39-nya. Iya, Ya. masih jauh kan. Tapi yang muda dengan yang tua ternyata masih akur-akur aja gitu. Maksudnya nggak ada. Misalnya yang tadi kenapa sih politik muda itu layak nggak layak? Ternyata bisa aja menyesuaikan yang tua gitu. Yang muda kan nggak juga. Yang muda ngotot aja kan nggak juga. Nggak. Buktinya saya alhamdulillah sih sama Bupati aman-aman. Jadi sebenarnya nggak ada. Walaupun kadang tetap ada lah namanya ini kan. Iya, dinamika tetap ada. Dalam politik ya. Nggak ada masalah. Ya. Jadi ternyata memang usianya angka. Usia. Yang dilihat adalah bagaimana kapasitas pemikiran dia sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana dia cukup bijak ya kan untuk melihat sesuatu tidak menonjolkan ego gitu ya. Kan itu kuncinya juga ya ketua ya. Ego itu jujur sangat berpengaruh sih. Iya. Sama kedewasaan seseorang. Iya. Dan beliau ini terlihat, saya pikir bukan hanya cukup ya, tapi sangat dewasa gitu. Ketika diskus bagaimana saya sebagai orang komunikasi, sebagai media yang banyak berinteraksi juga suka melihat bagaimana orang itu kalau saya pandang berdasarkan perspektif psikologis dalam psikologi komunikasi. Ketika dia bicara kalimat apa yang disampaikan, terminologi dan kata apa, itu juga menjadi sebuah penggambaran biasanya. Memang ada ilmunya gitu. Ya, saya kebetulan nggak tahu ilmu itu. Jadi saya bisa mengatakan dia karakternya gini. Tapi dalam psikologi itu nggak bisa kita nilai sebagai sebuah kebenaran, tetapi hanya kecenderungan. Betul. Misalnya saya mengatakan kecenderungan, beliau seperti ini, ya kan. Kalau saya lihat karena ketika bicara seperti ini. Ketika dari bentuk wajah saya lihat ini seperti ini. Memang semuanya ada. Pokoknya saya kepada semua yang nonton di sini. Be yourself gitu, be yourself. Jadilah diri sendiri, itu lebih enak banget. Betul. Saya jadi ketua, nggak jadi ketua ya seperti ini. Iya, betul. Makanya beliau tadi dengan hobinya masih enjoy, ya kan? Main trail, nggak perlu merasa bahwa saya ketua nanti dilihat orang. Selama itu dilakukan di tempat yang memang di tempat seharusnya ya. Harusnya. Bahkan itu bisa menjadi cara untuk mendekatkan dengan komunitas-komunitas ya. Iya. Betul. Dan kemudian itu juga bisa menjadi investasi politik. Itu mungkin bonusnya lah. Bonusnya. Yang penting kita niatnya dulu jadi sendiri-sendiri aja. Iya, saya sepakat itu. Jangan lalu kemudian jadi ketua dewan pengen menunjukkan kapasitas sebagai orang yang dihormati, pengen dimunculkan sebagai sosok yang dihargai gitu ya. Gimana kita. Dan satu juga nih mungkin nih. Iya. Pokoknya kita tuh jangan pernah merasa punya kita. Semua titipan. Betul, saya sepakat sekali itu. Jadi kita nggak ada. Jangan merasa. Jadi nggak ada di hati itu nggak ada rasa sombong, ego gitu. Terus gitu kita juga kalau merasa kehilangan nggak ada. Karena titipan aja. Betul. Gitu. Kalau kita udah nggak jadi ketua, udah biasa aja juga nggak ada apa-apa. Berarti siap menerima, saat itu juga harus menyatakan dalam diri siap untuk melepas. Iya, karena semua titipan. Iya, tak ada yang abadi. Gitu. Uang juga titipan, semuanya istri titipan, anak titipan. Apa kayak lagunya Peter Pan ya, nggak ada yang abadi gitu ya. Pak Ano ini juga nih kayaknya. Iya denger, saya. Ariel Noah. Saya dulu suka nyanyi, terlepas dari. Kebetulan saya juga suka nyanyi Pak Toto. Kapan-kapan kita nyanyi nih. Tapi beda ketua nyanyinya saya. Dulu kami ya masih di kantor lama, setiap kali habis kerja kalau malam dengan beberapa teman, itu kami ngeband. Ngeband bener. Pak Toto main apa? Saya vokal, tetapi lagu yang saya pernah nyanyikan itu cuma 3 lagu kalau nggak salah. Lagunya Slang, lagunya Peter Pan, Sebelum Ganti Noah, sama lagunya Emu. Dan itu aja. Demi waktu gitu ya. Kemudian lagunya Peter Pan yang apalagi saya lupa itu. Itu aja. Tapi kami nyanyinya hanya untuk sekedar refresh saja gitu. Jadi ada filosofi yang melekat dalam sebuah lagu itu memang. Kayak lagu Peter Pan tadi, ada yang abadi gitu ya. Saya juga suka nyanyi Bang. Terus kebetulan ada cover lagu. Saya ada cover lagu, iya. Jadi kalau memang ini YouTube saya dari sini. Ada apa namanya? Ada. Apa? Sesuai nama Ahmad Fahmi. Oh ya, oke. Ini ternyata beliau ini menarik juga nih, ketua dewan yang ternyata YouTuber konten kreator juga, YouTuber juga kita. Dan banyak ya koleksi aktivitasnya, bukan koleksi aktivitasnya yang kemudian dijadikan konten ya. Banyak udah. Terus alhamdulillah sih udah 1.000 lebih. Oh 1.000 lebih lumayan 1.000 lebih. Baru juga. Ya baru aja udah 1.000 luar biasa.
pasti biasanya kontennya berbasis komunitas kalau udah cepet itu. Trial saya. Nah, Trial. ya kan benar. Terus ada cover lagu juga. Lagunya ya. Naf itu yang Kenanglah Aku. Kenanglah Aku. Karamnya cinta ini. Yeah. Aduh, saya pengen ngambil gitar, mana gitar ini. Kayaknya nanti kita bikin konten khusus deh, jangan spesialis deh ya kan, request nanti kalau ada yang nanya, baru kita bikin konten. Next deh nanti kita bikin itu lah. Ya kan? Tiba-tiba mau ngambil gitar atau bikin konten apa ya nanti ya kan, ya apapun itulah ya kan. Tapi memunculkan sosok seorang politisi muda ketua dewan yang anti mainstream yang tidak lazim gitu ya. Udah hobi trial, suka sulap, ternyata hobinya juga ya. Bedanya. Jadi saya tuh YouTube tuh Pak. Saya tuh video juga. Pemainnya ya juga, editnya saya juga. Sendiri semua dilakukan. Semua dilakukan. Wow. Karena menurut saya sih multitasking juga ternyata. Alhamdulillah sih. Saya suka IT juga Pak. Suka IT, edit gitu suka. Dan mestinya sih seperti itu ya, seorang politisi harus mau belajar. Tidak stuck untuk kemudian merasa selalu puas dengan apa yang sudah di. Apalagi zaman sekarang Pak, ya. IT itu rame, penting sekarang. Iya, penguasaan IT itu penting. Baik, Ketua. Oke, terima kasih banyak. Panjang lebar, panjang ngobrolnya. Ini seperti ngomong dengan teman nih. Udah lepas simbol-simbol ketua dewannya. Iya. Dan saya sih secara pribadi pengennya lebih suka kayak gini. Iya. Ngobrol dengan ketua dewan, jadi serasa ngobrol dengan temen gitu. Dan saya jujur aja ini nggak ada teksnya loh Pak Toto ini dari tadi tuh ngomong aja terus. Iya biasa kayak gitu. Kalau kita bikin konten podcast, saya ditanya narasumber, Pak saya nanti ngomong apa? Udah biarkan saya nanti yang mendrive-nya. Nanti seperti apa nanti yang mau kita bicarakan. Jadi ya saya lebih suka sesuatu yang sifatnya humanis dari tadi Pak saya liatin gitu, nggak ada langsung nyambung neng. Kayak ada konsepnya udah gitu loh. Karena biasa aja kan ya ketua ya. Mungkin terbiasa saya suka ngomong aja kali ya. Ada kata-kata bagus. Karena terbiasa jadi biasa. Gitu ya, betul ya. Bagus juga tuh buat status. Tapi saya jarang bikin status ketua. Jarang ya? Iya, karena memang nggak ada yang perlu ditampilkan gitu. Jarang sekali bikin status, apalagi lihat status orang gitu. Oh iya pastinya itu. Kalau jarang bikin status, biasanya jarang ngeliat status gitu orang. Ya. Karena bagi saya perangkat itu lebih hanya untuk menunjang aktivitas kerja. Oh betul. Tapi yang benar ketua, kalau menjadi politisi harus terus eksis. Tadi udah bikin konten, bukan untuk ini ya, tapi mungkin ada nilai manfaat yang lain gitu ya. Itu saya kenapa kemarin pengen jadi jadi YouTuber ya. Maksudnya kemarin awalnya sih cuman ingin kita mau nyimpan cerita hidup kita. Kalau dulu kan dengan foto bisa rusak. Kalau jejak digital yang selalu di laptop bisa hilang. Iya. Di komputer bisa hilang. Kalau kita taruh di YouTube, itu insya Allah sih kecuali YouTube-nya hilang. Iya. Insya Allah selama. Iya. Biar nanti cerita buat anak cucu kita. Luar biasa. Nih abah bapak dulu pernah jadi ketua dewan yang gaul. Bukan abah lagi, ini KAI nih. KAI dulu nih. Gitu. Mudah-mudahan panjang umur ketua. Amin, ya kan. Amin. Mudah-mudahan hidupnya selalu penuh kebaikan dan keberkahan. Kita doakan politisi-politisi muda karena di tangan mereka inilah daerah, negara dan bangsa ini akan menjadi hitam dan putih gitu ya. Jadi kita jangan sering menghujat, apalagi selalu memberikan pandangan-pandangan stigma negatif. Kan Nabi bilang, kita nggak suka jangan lalu kemudian perkataan kita, lisan kita juga malah udah dapat dosa nggak baik. Lebih baik berkata yang baik, doakan dia, kita dapat pahala. Yang didoakan mudah-mudahan juga berubah. Nah ini juga ini mungkin ya politisi ataupun anggota dewan siapapun ya, kita doakan saja. Termasuk beliau yang di depan saya ini, ya kan. Mudah-mudahan tadi panjang umur, penuh kebaikan dan keberkahan. Dan siapa tahu nanti sesuai dengan niat beliau kan untuk membangun ya kan daerahnya Banuanya. Kalau sebelumnya dengan cara melalui jalur syiar agama Ustaz. Nah, ini ternyata Allah berikan jalan yang ternyata udahlah kalau cuman segitu mungkin hanya sebatas di beberapa kelompok masyarakat. Kalau seperti itu mungkin kan bisa lebih luas. Betul. Ini rahasia ilahi ya kayaknya mungkin. Enggak nyangka kan? Rahasia ilahi. Makanya kita nggak tahu ke depan itu takdir kita seperti apa nggak tahu. Yang penting sekarang berbuat baik aja terus. Mungkin saya sedikit Pak terkait ini kalau boleh ya, adik saya kan baru meninggal kemarin. Betul, saya turut berduka cita. Jadi saya mungkin mau nyapa semua yang
pernah bergaul, bertemu, berinteraksi. Yang menonton podcast Radar Banjarmasin ini melalui saya atas nama kakak kandungnya dan keluarga. Mungkin kalau ada salah hilap adik saya Haji Muhammad Zikri bin Haji Junaidi, ulun atas nama kakak dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dimaafkan. Dan kita doakan semoga almarhum mendapat maghfirah di lapangan kuburnya, diterima semua amal ibadah beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Karena itu adik saya Pak, jadi saya nggak nyangka gitu duluan daripada saya. Itu tadi takdir ya, kita nggak pernah tahu ya. Takdir kita nggak pernah tahu, umur, rezeki, jodoh kita nggak tahu. Ya benar. Semua itu sudah menjadi rahasia ilahi. Seperti kita ketemu hari ini, itu juga mungkin rahasia ilahi ya. Nggak pernah tahu ya, saya bisa ketemu dengan beliau dipertemukan sebelumnya pada saat silaturahim. Ternyata benar Ketua, silaturahim itu banyak sekali hal yang positifnya. Kan kata Nabi bisa memanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin. Mudah-mudahan pian berjeki, ulun berjekian. Rezeki tidak dimaknai dari sisi materi saja, banyak ya, kesehatan, ilmu dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ada hadisnya tuh, saya baru ingat deh. Nah, tadi beliau nih berpikir nih. Ya kan, man ahabba ayab sota alaihi fi rizkihi fal yasir rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan rezekinya itu. Ya, jadi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dari beliau yang dulu pernah mondok dan masih hafal hadisnya, dikatakan sarang siapa yang ingin memperpanjang usia dan dilancarkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan hari ini kami bersilaturahmi, ketemu sebelumnya. Anak pondok juga bisa jadi ketua dewan ya. Itu kenapa beliau ini hadir di sini untuk mengatakan bahwa jangan berpikir eksistensi alumni pondok itu hanya sebatas dalam konteks syiar agama, menjadi ustadz, menjadi guru. Mungkin Allah memberikan rahasia yang berbeda yang kita nggak pernah tahu untuk memberi kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat gitu ya, Ustadz. Asal dengan catatan seperti yang tadi beliau katakan, sesuai dengan komitmen dan niat. Niatnya yang penting. Niatnya yang penting. Jadi tantangan, godaan itu bisa dikalahkan, dipatahkan dengan niat yang kuat. Sholat kalau nggak ada niat nggak ada pahala. Nggak nilai pahala, nggak nilai kewajiban, nggak jatuh. Kita kok gitu-gitu aja, nggak ada pahala kalau nggak ada niat. Betul sepakat Ketua. Baik Ketua, ini kita nggak bakal dari tadi saya 3 kali. Saya lupa mau nyambung lagi, nggak tahu. Saya sengaja tadi, taruh lagi 3 kali udah. Nanti kita bikin konten yang lebih spesial ya, bincang-bincang bersama orang-orang politisi muda. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau kita kumpul bersama, apa yang kita diskuskan bisa jadi lebih menarik. Baik, Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi, terima kasih sudah berkenan hadir dalam ruang podcast kami, berdiskusi, berbincang banyak hal. Banyak sekali pandangan-pandangan beliau, bagaimana dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan, orang muda, kita bisa mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, silakan nanti apa yang dilihat ini hal baiknya seperti apa, karena setiap orang pasti melihatnya dari sisi yang berbeda. Betul. Tapi saya hanya mengatakan bahwa yang perlu diingat pertama adalah selalu mencari ridho orang tua. Yang kedua juga yang tidak perlu, yang harus diingatkan adalah selalu berkomitmen dengan niat yang baik. Dan ingat juga yang tadi beliau bilang bahwa kita harus siap dengan apapun ketika yang dimiliki ini bisa ketika hilang itu semuanya titipan. Anak, istri, harta, jabatan, apapun itu. Betul. Baik, terima kasih Ketua atas pelajaran moralnya, ya kan. Jangan pandang beliau karena usianya masih dianggap muda, tapi kita lihat bagaimana kapasitas pikiran-pikiran beliau, kita lihat bagaimana beliau bisa memberikan satu pandangan-pandangan yang cukup sangat baik ya, bukan cukup ya, sangat baik dalam bagaimana kita menjalani hidup. Kalau terakhir saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Radar Banjarmasin yang sudah mengundang saya ke sini buat acara podcast dengan pembawa acara yang luar biasa ini Pak Toto. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa pembawanya karena tamunya juga sangat luar biasa. Baik pemirsa Radar Banjarmasin, tadilah bincang-bincang kami bersama Ketua DPRD dan kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.